Shalom saudara. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Kita akan membalas kebaikan Tuhan dengan memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Yesus kau sungguh baik. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik Tuhan. Yesus kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus kau sungguh baik, amin. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima kemuliaan.
ucapan syukur kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau masih berikan kesempatan untuk kami beribadah pada pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar otoritas Allah, Roh Allah itu menyertai ibadah kami ini Tuhan. Sehingga suasana surga Tuhan, ada damai sukacita dalam hidup kami Tuhan, dalam hati kami. Sehingga saat kami datang dengan duka cita, dengan pergumulan yang berat, kami pulang membawa sukacita kemenangan dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita akan tetap bangkit berdiri saudaraku. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya ya. Karena Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan dipuji untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sembahlah Dia, sembahlah Dia, sebab Dia saja Tuhan bertata kekal selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan dipuji. Selama-lamanya
Yesus pokok dan kita carangnya. Carang itu bisa hidup kalau menempel, melekat dengan pokoknya. Demikian juga kita bisa hidup, rohani kita hidup kalau kita melekat dengan Tuhan. Dan Yesus itu mencintai kita, mengasihi kita. Kalau hidup kita penuh dengan kasih Allah, kasih agape itu, pasti kita bisa mengasihi Allah juga. Kita bisa mengasihi saudara kita, baik itu keluarga kita maupun teman-teman kita. Puji Tuhan, biarlah kita minta saat ini, penuhi Tuhan hati kami dengan kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Amin Tuhan. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan, ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Katakan, penuhi aku sekarang Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Benar Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Katakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Waktu saya serahkan kepada Bapak Mangun. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya
Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami boleh tunjukkan melalui pujian ini kasih kami, cinta kami, kerinduan kami, harapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan membuka hati kami untuk ditaburi melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus beracara memberkati kami sehingga kami Tuhan semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin hidup kami dibaharui, dibawa kepada rencana-Mu yang indah mulia di dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami semakin hidup yang berarti di hadapan-Mu. Seluruhnya pemberitaan firman Tuhan diserahkan dalam pimpinan ya Roh Kudus. Urapi kami, urapi hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang pada kesempatan ini saya bersama Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Sesuatu hal yang luar biasa, bagaimana Tuhan selalu menyertai hidup kita, selalu memimpin hidup kita. Puji Tuhan, tema besar kita adalah Growing in Christ, di mana bertumbuh dalam Kristus. Suatu tema yang luar biasa, yang membawa kita terus jemaat di dalam hal iman yang bukan stagnan, tetapi yang terus maju. Sebab tidak ada untuk kita berkata cukup sampai di sini perjalanan iman kami. Perjalanan iman kita perlu kita bawa terus, kita terus gali terus, ada usaha kita. Ada inisiatif kita, ada kerinduan yang dalam di dalam kehidupan kita, sehingga kita masuk seperti yang Tuhan katakan, growing in Christ, bertumbuh di dalam Tuhan. Subtema yang saya sampaikan saat ini adalah kedewasaan rohani. Baik, kita akan sama-sama baca ayat ini. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 13. Saya bacakan buat kita semuanya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, berbicara tentang dewasa rohani, tidak cukup kita melihat dari segi usia. Sebab firman Tuhan katakan bahwa sebab kamu sekalipun ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Ibrani 5 ayat 12. Bukan berarti orang yang usianya lanjut tidak ada yang dewasa, tetap ada. Tetapi itu tidak menjadi jaminan. Itu bukan menjadi suatu patokan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan di dalam
Perjanjian Baru dikatakan ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian itu menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Kita tidak bisa melihat dari fisik seseorang, dari usia seseorang, bahkan lama ataupun pendeknya seseorang di dalam mengikut Tuhan, lalu kita mengatakan itu anak-anak, itu dewasa, itu bertumbuh, itu tidak. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, oleh sebab itu saat ini kita akan sama-sama belajar apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tentang kedewasaan ini, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan arus pengajaran yang mungkin sering kita dengar, mungkin juga selalu menyesatkan, bertentangan dengan asas-asas kerohanian iman kita sebagai orang yang percaya. Landasan firman Tuhanlah yang membawa kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Berbicara tentang kedewasaan rohani tentu adalah berbicara tentang hal-hal yang rohani. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju. Berbicara tentang dewasa rohani tidak lepas hubungannya, kaitannya dengan perkara-perkara rohani. Dunia sekuler tidak akan bisa membuat kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Alkitab katakan jelas, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Silakan kita seperti dunia pendidikan yang mengatakan tuntutlah ilmu setinggi bintang di atas langit. Silakan. Tapi saya mau katakan saat ini bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat supaya apa? Yaitu mengerti bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman Tuhan itu yang membawa kita dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan. Lebih jauh nanti kita akan boleh melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dalam hal ini tanda-tanda apa yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Next. Kata dewasa di sini adalah Bapak Ibu teloi, bahasa Yunani. Artinya apa? Sudah mencapai tujuan, lengkap, utuh, matang, sempurna. Ini kata dewasa. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh dewasa itu bukan sembarangan, tapi adalah bagaimana kita bertumbuh betul-betul jemaat yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Yang betul-betul kokoh di dalam Tuhan. Di ayat sebelum maupun sesudahnya kalau kita membaca Efesus pasal yang keempat ini, ada kepicikan, ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Sekali lagi kalau kita boleh berbicara tentang teologi kontemporer, waduh, di sana kita berbagai macam melihat ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak teologi di sana akan, wah, tidak usah ikut Tuhan. Selalu mereka memakai rasio mereka. Selalu mereka mengedepankan pendidikan, pengetahuan, filsafat mereka. Tapi tegas firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi teleoi di sini adalah bagaimana Tuhan mengharapkan jemaat Tuhan, Gebenias di tempat ini betul-betul memiliki iman yang matang. Amin. Iman yang sempurna, yang betul-betul dewasa di dalam Tuhan. Saya mau katakan saat ini, hanya dengan iman yang dewasalah, hanya dengan iman yang matanglah saudara dan saya berkemenangan di dalam Tuhan. Kita akan menjadi mundur, kita akan menjadi kalah jauh
Kalau kita membiarkan iman rohani kita stagnan, kita menginabubukan kesenangan kita tidak peduli berdoa itu penting atau tidak, membaca firman Tuhan itu penting atau tidak, datang ke gereja beribadah itu penting atau tidak, kita cuek, kita masa bodoh, alias kita apa? Kita membiarkan diri kita ini, mengkonsep diri kita ini ke depan untuk menjadi apa? Prajurit-prajurit, anak-anak Tuhan yang cenderung mengalami kekalahan. Karena apa? Iman kita stagnan, tidak ada gairah, tidak ada kerinduan untuk kita maju. Paulus katakan kita ini kayak berkompetensi gitu ya, kayak bertanding. Siapa yang menang, siapa yang berusaha, siapa yang kuat, yaitu yang menang. Maka Tuhan katakan, dan berlari sampai tujuan, menerima panggilan surgawi. Sampai Paulus katakan seperti itu. Tidak macam-macam, tidak boleh lengah, tidak boleh sembrono, tidak boleh masa bodoh tentang pengiringan kita di hadapan Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang bertanding. Kita ini diperhadapkan kepada situasi dan kondisi ke depan. Siapapun kita, tua muda, pria wanita, mau tidak mau, yakin dan atau tidak, kita akan menghadapi ke depan sesuatu yang sulit di dalam kehidupan ini. Karena saya memperhatikan di sini bahwa ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Kemudian ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Jelas, tidak mudah, tidak gampang. Ya, berapa minggu yang lalu kami ketemu, ada acara penghiburan, ada keluarga yang meninggal. Di tengah-tengah selesai kami sharing begitu ya, selesai acara, si A, si B, mungkin yang bagi kita sekarang tentang bagaimana ada orang-orang yang mungkin datang ke rumah kita untuk memberitakan firman, ya. Saya tidak sebutkan dari kelompok mana. Tetapi yang jelas mereka banyak tidak mengakui ketuhanan. Bahkan ketritunggalan Tuhan pun tidak mereka akui. Itu sangat merugikan kita. Kalau sampai itu Bapak Ibu datang ke rumah, ya Bapak Ibu Saudara terima, layani dengan baik, begitu ya, mereka masukkan asas-asasnya pengajaran mereka. Sungguh nanti datang di gereja sini selalu bertentangan. Iman kita jadi goyah. Sebaiknya cepat ditolak. Kalau ada yang datang seperti itu, Bapak Ibu boleh katakan, saya sudah punya gereja, saya sudah punya gembala, saya sudah punya hamba Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita boleh lihat, hal yang pertama di sini, tanda-tanda kedewasaan adalah fokus kepada Tuhan. Tolong Pak Harto, bantu saya bacakan Ayub 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Terima kasih. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Fokus kepada Tuhan. Kita tidak asing lagi siapa itu Ayub. Bagi saya boleh dikatakan ini menjadi teladan besar ketika saya mungkin menghadapi penderitaan. Teladan yang sangat berarti ketika saya di dalam pergumulan luar biasa yang dihadapi Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai anaknya mati semua, sakit juga yang mengerikan, kemudian
juga hartanya habis. Kalau mungkin kita melihat keberadaan Ayub, apa artinya hidup ini? Mungkin kita cepat putus asa. Apa artinya kehidupan ini? Apa artinya aku ikut Tuhan? Apa itu Tuhan-Tuhanan? Lebih baik saja aku tinggalkan semuanya itu. Saya hidup, saya suka gue. Tapi Ayub katakan luar biasa. Tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayat ini luar biasa. Membawa kita di hari-hari terakhir ini. Bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa kita dewasa di dalam Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran. Bahkan mungkin kita sensitif sekali ketika kita punya persoalan. Ada tawaran dari luar. Sakitmu nggak bisa disembuhkan ya. Ayo, aku punya kenal ini. Bisa terjerumus. Kamu nggak punya uang. Ayo, aku kenal ini. Bisa pelaris, bisa usahamu maju. Tidak asing lagi bagi kita. Sakit penyakit, melalui dukun paranormal, lebih-lebih memasuki tahun yang baru, ini masih bulan Januari, bukan tidak asing lagi. Buat kita bagaimana paranormal yang begitu larisnya. Tetapi itulah yang terjadi di sekitar kita. Saya katakan lebih-lebih ketika kita dalam keadaan menderita, entah keuangan kita menipis, kesehatan kita terganggu, pekerjaan kita tidak menentu, masa depan kita madesu, masa depan suram. Biasanya kalau ada tawaran begitu cepat, ya apa itu Tuhan? Kiranya kita diberkati melalui ayat ini. Sekalipun dagingku, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Tidak ada yang lain. Banyak puji-pujian yang meneguhkan ayat ini. Hanya kau milikku di surga, tak ada yang lain di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau kekal selamanya, Allah sumber kuatku. Tidak ada yang lain. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu yang haleluya. Tidak ada yang kupandang, hanya Tuhan. Dan biarlah dikatakan melalui pujian yang terakhir itu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ayat ini menunjukkan apa? Keteguhan, kefokus imannya, tujuannya, harapannya hanya kepada Tuhan. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan pemazmur? Mazmur 73 ayat 26 untuk mendukung ayat ini. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Mari sebagai kedewasaan rohani yang kita miliki, kita tunjukkan, kita bertekad, ambil komitmen. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau tempatku berharap. Engkau gunung batuku. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tolong Pak Harto bacakan Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, terima kasih. Jadi yang kedua adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya tidak lagi hidup menurut keinginan daging, karena sudah mampu menimbang dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tadi dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. 1 Korintus pasal 13, tolong juga Bapak Harto bacakan. 1 Korintus 13 ayat 11, apa yang firman Tuhan katakan? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, tanda-tanda orang dewasa adalah bagaimana kita hidup di dalam roh, di dalam pimpinan roh, bukan di dalam pimpinan daging. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, masih suka atau mungkin perkataan kita yang selalu dinilai orang itu adalah, yang kelihatan itu adalah mulai dari perkataan, begitu ya, juga apa, tingkah laku, tindak tanduknya. Belum lagi sampai kepada hati dan pikiran kita. Cuma itu sulit untuk dinilai orang. Tapi yang tampak kelihatan adalah mulai dari perkataannya hingga daripada perbuatannya. Orang kadang bisa menilai seseorang dari apa? Perkataannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Orang yang suka berbicara sembrono, sembarangan, ya, itu adalah menunjukkan bahwa dia belum menunjukkan bahwa dia adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Kata-kata kotor, ucapan-ucapan kotor, ya. Kalau kita di tempat pekerjaan, Bapak Ibu, kebetulan saya juga tidak selama-lamanya 24 jam di gereja maupun di rumah. Kadang saya harus bergabung dengan teman-teman sekantor. Tidak semuanya. Mungkin di sekolah, anak mahasiswa, anak pekerjaan, tadi malam di PRBI sampai dikatakan, iya, kalau kita mengikuti zaman sekarang ini, pergaulan sekarang ini, tidak ada yang mendukung. Mulai dari berkata-kata baik, ya kan? Padahal seperti Jawa Tengah, Semarang ini yang kental dengan apa? Sopan santun, etika, tutur kata, ya, itu kental sekali. Beda kami di Sumatera, tidak ada jarang itu sapa menyapa. Saya banyak belajar di Jawa Tengah ini. Saya banyak belajar tentang etika sopan santun di kota Semarang ini. Banyak sekali etika-etika sopan santun yang begitu saya dapatkan banyak di kota Semarang ini khususnya. Dan itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Dari perkataan kita itu, manusia ataupun teman kita sekeliling kita bisa melihat kita ini dewasa ataupun tidak atau enggak. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kebenaran, kalau kita berbicara tentang sopan santun, ketika kita berbicara ada etika, saya percaya orang akan mengatakan, wah bagus. Orang akan senang bergaul dengan kita. Orang tidak akan menghindar daripada kita.
Maka betul, kalau kita dari perkataan saja baik, mempunyai sopan santun dan etika, kita akan punya sahabat banyak. Amin. Kita akan banyak teman banyak. Orang tidak akan menghindar daripada kita. Kenapa? Orang yang di sekitar kita itu merasa nyaman, merasa damai. Dan Tuhan katakan memang seperti itu. Biarlah perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang apa? Perkataan yang membangun. Kemudian dari tingkah laku kita. Kenapa saya jelaskan ini, tingkah laku ini? Karena ini tidak bisa lepas daripada kedewasaan rohani. Saudara dan saya harus menerima pernyataan ini. Untuk kita disebut dewasa rohani tidak lepas daripada tingkah laku kita. Kalau kita sebut kita sering ke gereja, namun kita masih berkecimpung, menutupi dosa kita, memeliharanya, kita pintar menyembunyikannya. Kita sama dengan membohongi diri kita di hadapan Tuhan. Maka saya katakan ini dengan penuh kasih. Untuk kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mari kita lihat sikap kita. Jangan kekanak-kanakan. Tadi sampai dikatakan makanan keras untuk orang dewasa. Mau dinasehati, mau diajak berdamai, mau diajak itu untuk berkumpul kembali. Itu artinya ini Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Orang yang kelakuannya baik itu, dewasa itu pasti apa? Mau mengampuni, mau memaafkan. Batasnya apa? Alkitab katakan mengasihi seperti diri kita. Itu batasnya. Terlalu berat Pak menurung kesalahan dia terhadap aku. Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa memaafkan dia. Terlalu berat. Kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mengasihi dia bukan standar firman Tuhan seperti diri kita sendiri. Tapi kita mengasihinya berdasarkan emosi, logika kita. Orang yang dewasa pasti bisa diperdamaikan. Mungkin Pak Hosea, kami hamba Tuhan sering, mungkin Bapak Ibu juga yang sudah sepuh begitu ya, diperhadapkan dengan keluarga A, keluarga B, yang mungkin sulit dipersatukan karena masalah problem. Sulit. Tapi kami menjalankan. Alkitab katakan berbahagialah mereka yang membawa damai. Amin. Rumah tangga yang berantakan, nyaris di dalam perceraian. Ya, landasannya firman Tuhan. Tuhan melarang perceraian. Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang dewasa rohani Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan, mulai dari perkataannya sampai kepada tingkah lakunya bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah kita dinilai oleh Tuhan bahwa kita adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan adalah menghasilkan buah. Tolong Pak Harto juga bacakan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih. Kalau kita katakan kita dewasa, pasti hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Tadi sudah disampaikan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbuah. Kasih, kalau implementasinya luas sekali.
mendahulukan orang, memberi kepada orang, menyapa orang, ya toh, memaafkan orang, bisa berbuah. Ada masalah, tetap sukacita. Ada pergumulan, tetap bersukacita. Ada damai sejahtera. Kemudian kekurangan, tetap ada kemurahan. Itu kan buah roh. Tujuan kami untuk membawa PRBI sudah beberapa kali ke desa begitu ya, keluar kota, khususnya ke gereja-gereja perintisan yang ada di Jawa Tengah ini. Yang pertama-tama adalah supaya PRBI, anak-anak muda, tahu arti hidup. Ya, tahu arti hidup. Kalau PRBI hanya di Semarang, melihat kemegahan, melihat fasilitas, mungkin mereka terlena, terinabobokan. Dan kami sepakat, yuk kita sesekali keluar kota ke gereja perintisan. Yang pertama yang mereka dapatkan adalah, termasuk saya sendiri juga walaupun sudah sering ke desa, adalah, oh iya, ternyata seperti ini pelayanan di desa itu ya. Jemaatnya taruhlah katakan 30, begitu ya. Maaf, tidak mengurangi dan tidak apa. Tentang kehidupan begitu ya. Tentang ekonomi, misalnya 30. Kita kalau hitung-hitungan, maaf sekali lagi tidak mengurangi dan tidak memperkecil, tidak. Tapi dari situ kami boleh mengambil hikmah untuk menjadi dewasa ke depan, khususnya PRBI. 30 persembahan kira-kira berapa? 1 minggu kami pernah ke Salatiga pelosok, ding 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 ding. Persis kepada jemaat yang kami bawa, jatuh uang itu diambil Rp500. Rp500 kali 30. Kita hitung berapa? Untuk listrik, untuk makannya mereka, untuk biaya sekolah. Itu yang perlu. Dan itu yang menjadi pengalaman yang pertama buat PRBI. Oh iya, ternyata kita tidak terus saja memandang ke atas. Kita perlu memandang ke bawah. Kalau kita hanya melihat orang kaya, kita mungkin mindir, tidak ada usaha. Tapi ketika kita melihat ke bawah, hati kita apa? Aku masih beruntung ternyata. Sehingga apa? Di dalam kekurangan, kita masih bisa bersyukur, ditambah terus berharap kepada Tuhan. Yang kedua yang mereka dapatkan adalah apa? Mereka bisa berbagi seperti tadi. Dalam kekurangan ada kemurahan. Kita tahu PRBI di tempat ini, saya tidak mengatakan lebih, tapi itu yang saya lihat. Tidak apa-apa saya saksikan buat kita semuanya, bahkan ibadah online. Mereka rata-rata kuliah Bapak Ibu. Masih sekolah, ada SMA. Tapi mereka ayo, dan itu ide mereka. Kami pembimbing rohani senang. Ayo Pak Manurung, Bu Manurung, ayo keluar kota. Kami sisihkan, kita sisihkan sebagian dari apa yang ada. Kita persembahkan ke gereja-gereja perintisan di desa. Dan mereka melakukan itu dengan sukacita. Berbuah. Amin. Dewasa. Amin. Tidak stagnan. Bergerak maju. Ada yang dilakukan. Mari. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan pada saat ini. Tapi mari. Tuhan mau kita growing in Christ. Amin. Kita dewasa, kita bertumbuh di dalam Dia. Bukan di dalam siapa-siapa. Semua yang kita perbuat itu, biarlah untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, glory Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan firman-Mu. Dipersilakan Engkau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami pribadi. Tidak ada satu kata firman pun ya Tuhan yang lalu daripada kami. Sehingga kami Tuhan bukanlah gereja yang diombang-ambingkan. Bukanlah gereja yang stagnan. Bukanlah kami jemaat yang terus mundur. Tapi kami terus maju di dalam Tuhan.
Kami terus menaruh harap kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Allah kami, tidak ada yang lain di bumi maupun di surga Tuhan. Kami cukup Tuhan bangga mempunyai Allah yang begitu setia bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu bersahabat, Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami terus Bapa di surga hidup untuk mengesampingkan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau, berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus memberkati kami semuanya. Sehingga kami pulang sebentar membawa suatu pengharapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati. Serahkan pada Bu Mika. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Kita akan menyimak pengumuman sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Sopan Manurung. Adapun warta sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah ABI pada hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022 akan dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Gereja akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 17 April tahun 2022. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis bisa menghubungi Ibu Hosea dengan menyertakan data diri sebagai berikut. Nama, alamat, tanggal lahir sesuai KTP. Katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Senin sore pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat mulai tanggal 21 Maret sampai 11 April 2022. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening sebagai berikut dan dapat disampaikan kepada Ibu Lindasari di toko Dinner Stationery, Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Gereja akan mengadakan baptisan air Minggu tanggal 17 April 2022. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis bisa menghubungi Ibu Hosea dengan menyertakan data berupa KTP. Bagi yang belum mempunyai KTP, harap melampirkan KK. Katekisasi dimulai tanggal 21 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Setiap hari Senin sore pukul 18 atau 6 sore. Kamis tanggal 27 Januari 2022. Oh enggak. Bagi jemaat yang belum mendapatkan kalender tahun 2022 bisa melakukan konfirmasi kepada Ibu Hosea. Daftar anggota paduan suara untuk peringatan wafatnya Tuhan Yesus Kristus, Ibu Hosea, Ibu Linda, Ibu Supriyanto, Ibu Yonatan, Ibu Lanita, Ibu Yusuf Semawis,
Ibu Haryanto, Ibu Lukman, Ibu Lukas, Ibu Mika, Ibu Pramono, Ibu Sumini, Ibu Lestari, Saudari Fani, Saudari Liana, Saudari Aiwa, Saudari Vera, Saudari Lina, Saudari Nadine, Saudari Grace. Bapak Supriyanto, Bapak Lukman, Bapak Handi, Bapak Handono, Bapak Agus P, Bapak Aris, Saudara Vincent, Saudara Stephen, Bapak Yonatan, Bapak Handoko, Bapak Yusuf Handoko, Bapak Yusuf Semawis. Setelah ibadah, harap tinggal untuk latihan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hosea. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk semua jemaat yang akan rindu dibaptis, yang penting nama yang didaftarkan sesuai akte kelahiran. Jadi kita mengacu pada akte kelahiran, karena akte kelahirannya nanti dilampirkan fotokopinya. Kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Bapak Surgawi, kami mengakhiri ibadah kami pagi ini dengan ucapan syukur kami bahwa Engkau Allah yang selalu dan teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami untuk selalu bertumbuh menjadi dewasa dalam kerohanian kami. Bukan lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan dengan beraneka ragam pengajaran. Kami tahu Tuhan Engkau sedang melawat menyertai jemaat-Mu dan membawa jemaat untuk semakin lebih dewasa di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Bapak Sopan Manurung yang sudah membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan melawat menyertai keluarga Pak Manurung sehingga di tengah-tengah di mana beliau tinggal nama Engkau selalu ditinggikan. Dunia ini boleh melihat bahwa orang-orang yang hidup di dalam lindungan Tuhan akan tampil beda. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap dan terus bersyafaat bagi bangsa kami agar Tuhan, belas kasihan Tuhan akan menghentikan COVID-19. Walaupun pandemi belum berakhir dan sepertinya akhir-akhir ini meningkat kembali, kami sangat yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Tuhan semesta alam yang lebih dahsyat dari COVID-19. Dan pada waktu Tuhan, COVID-19 akan dihentikan dari seluruh bumi Nusantara dan nama Engkau ditinggikan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan dan nama Engkau dibesarkan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Tuhan dalam dimensi waktu tanpa batas, menjadi ahli-ahli waris surga dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.